application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah ucapan Pak Prabowo yang viral, ya. Apa itu? Dasmu etik gitu. Iya, saya banyak diminta oleh orang, ayo dong, sekarang berani nggak lo bahas ucapan Pak Prabowo itu yang soal endasmu etik gitu. Aduh, pertama kali sih saya menganggap ini cuman hal remeh-temeh gitu ya, dibesar-besarkan. Iyalah, orang paslon jagoannya itu di semua survei lagi jeblok gitu ya, dia terus aja cari-cari masalah untuk sesuatu yang sebenarnya bukan masalah, agar elektabilitas Prabowo Gibran jadi ikutan jeblok. Nggak kena coy, malah lu besar-besarin masalah ini, simpati orang kepada Prabowo Gibran semakin naik. Karena jelas kan sudah ada jargon ya, saya baca gitu ya di baliho-balihonya pasangan nomor 2. Apa dia bilang? Dinyinyirin, dihina, dijelek-jelekin, kira-kira gitu ya. Senyumin aja atau jogetin aja. Ya udah paling sering. Pokoknya pasangan yang paling suka dihina, dinyinyir, difitnah, dibully, ya itu pasangan 02. Sekarang coba Anda cek, ada nggak pasangan 02 itu menghina, membuli, ya nyinyirin pasangan lain? Mungkin ada sih ya, simpatisannya, namanya kan juga lagi perang antara pendukung. Tapi dari timnya mereka, saya nggak pernah lihat. Oke? Yang ada setiap kali ucapan dari paslon 02 itu bisa dibuat sebagai bahan untuk ngompor-ngomporin para pendukungnya yang sedang jeblok. Elektabilitasnya, maksud saya pendukung para paslon yang sedang jeblok, elektabilitasnya dipakai. Misalnya salah ucap Gibran yang harusnya asam folat disebut asam sulfat. Wah, itu rame dibicarakan, seakan-akan Gibran ini nggak pantas jadi cawapres. Satu, dia sudah minta maaf. Oh iya, salah ya saya ya, harusnya asam folat bukan asam sulfat gitu ya. Gentle dong, dia minta maaf. Lagian sudah pernah saya bahas, Gibran ini bukan ahli kesehatan. Kalau dia jadi cawapres pun ada menteri kesehatan. Ya jadi wajar lah, kalaupun dia benar-benar nggak tahu gitu ya soal perbedaan asam sulfat dan asam folat, nggak jadi masalah. Tapi kan dia sudah akui, oh saya salah sebut ya, oh maksud saya asam folat, selesai dong. Tapi terus saja diviralkan, makin Anda viralkan, makin tinggi elektabilitasnya. Oke? Kemudian apa? Wah, ini anak kecil nih, belum mampu, belum cukup, belum cakap untuk jadi cawapres, blimbing sayur. Semakin Anda hina dia, blimbing sayur lah, apalah, semakin tinggi elektabilitasnya. Malah saya ragu dan bahkan curiga itu memang sengaja dari timnya 02. Mungkin, kan saya namanya menduga, boleh dong. Jadi, nah nanti kita akan masuk nih mengenai dasmu etik. Nah sekarang Anda punya etika nggak? Kalau ngata-ngatain anak seorang presiden yang masih berkuasa, blimbing sayur, etika Anda di mana? Untung ini bukan zaman Orba. Kalau ini zaman Orba, Anda sudah hilang. Kan Ibu Mega bilang pemerintahan yang sekarang ini seperti Orba. Lah kalau seperti Orba tuh yang ngatain blimbing sayur sudah pada hilang itu. Ya, atau kena Petrus itu, penembak misterius gitu. Iya ya, saya lagi bingung ya.
pelaku Petrus siapa ini, sampai sekarang saya nggak jelas gitu. Kok itu nggak dicari ya pelanggaran HAM-nya gitu ya. Kenapa Pak Ganjar cuma suruh nyari jasad 13 orang yang dulu hilang gitu ya. Nah, yang ditembak-tembak oleh penembak misterius gimana? Wah, dia kan penjahat Pak, biarin aja. Ya nggak boleh, tetap melanggar HAM. Oke deh, kita minggirin itu dulu ya. Jadi, kalau Anda ngomong etik gitu ya, terus di mana etika Anda ngatain seorang anak presiden belimbing sayur, apalagi dia sebagai cawapres sekarang? Etika Anda di mana? Oke? Nah, sekarang kita masuk nih, benar-benar masuk dah nih sekarang nih ya, soal ucapan dasmu etik dari Pak Prabowo. Nah, kita lihat di Republika ini ya. Di sini dikatakan soal dasmu etik, Sufmi Dasko bilang pernyataan Prabowo dipotong. Nah, Sufmi Dasko ini adalah ketua harian Gerindra, ya. Dia menyebut bahwa ucapan Prabowo tentang dasmu etik itu dipotong. Nah, maksudnya apa dipotong? Nah, ini dah Anda harus teliti dengarnya ya. Di sini Pak Sufmi Dasko ini memberikan penjelasan atas pernyataan ketua umumnya yaitu Pak Prabowo Subianto yang menyebut dasmu etik gitu ya di hadapan ribuan kader partai. Ya, Dasko menyebut video pernyataan Prabowo yang viral itu dipotong alias tak utuh. Wah, bisaan aja itu Sufmi Dasko. Tentu saja dia bela Prabowo, itu kan ketua umumnya. Begini loh ya. Kita coba fair ya. Tentu saya bisa maklumi kalau Anda bukan pendukung paslon 02, Anda akan menggunakan 1001 argumen untuk bilang ucapan Prabowo itu nggak pantas. Fair dong. Begitu juga kalau Anda pendukung paslon 02, ya pasti bilang, alah itu mah besar-besarin. Orang ucapannya begini begitu dibesar-besarkan. Nah, sekarang kita lihat ya. Terserah abis ini Anda mau bilang, iya Pak Chandra sih ngebelain dia terus sih. Nah, kita dengar dulu nih. Saya ambil contoh sebelum saya review lagi berita ini. Misalnya di suatu kesempatan saya itu dibully gitu ya di depan umum. Tapi ketika saya dibully depan umum, misalnya dibully sama anak di bawah umur, atau jangan bilang di bawah umur lah, yang usianya jauh lebih muda dari saya. Pokoknya dia ngeyel gitu ya, ngebully saya di depan anak-anak saya. Tapi saya menghadapinya santai aja gitu ya. Tapi manusiawi nggak kalau dalam hati saya, ini saya ngomong dalam hati saya bilang, maaf ya kalau ini agak kasar, sialan nih anak kecil nih gitu ya, nggak beretika. Saya kan lebih tua dari dia. Ini dalam hati nih ya. Anda bisa tahu nggak isi hati saya? Nggak ada yang bisa tahu, ya. Oke. Kemudian saya di rumah ditanya sama anak saya, Dedi, itu anak kok begitu ya? Nanyanya kurang ajar amat. Iya tuh, mohon maaf ya, ini agak kasarnya, sialan tuh memang tuh anak. Ya, nggak tahu aturan misalnya. Kemudian ucapan saya dan anak saya ini pada waktu itu di video sama anak saya yang satu lagi kemudian bocor. Itu kan ucapan saya di tengah-tengah keluarga. Ya, sama seperti tadi ungkapan isi hati saya yang saya pendam dalam hati, saya tidak omong di luaran. Pasti semua orang ada. Ya. Mau Anda itu siapapun ya, mau pemuka agama apapun, pasti kalau diperlakukan dengan cara yang menjengkelkan, dalam hati Anda pasti ada suara hati, kurang ajar nih anak nih misalnya. Loh, kemudian rekaman ini bocor, rekaman pembicaraan keluarga saya ini bocor keluar. Wah, Pak Chandra itu nggak santun orangnya, ya ngomongnya kasar begitu. Lah, itu kan pembicaraan di tengah keluarga. Sudah mulai nangkep ya? Oke, lanjut dulu lagi nih ya. Jadi di sini Pak Sufmi Dasko bilang apa? Saya pikir masyarakat kita sudah cerdas ya untuk tidak terpengaruh tentang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam video yang dipotong tersebut yang tentunya multitafsir. Apalagi video itu adalah ucapan Pak Prabowo di rapat koordinasi nasional Partai Gerindra itu sendiri. Jadi omongan di tengah-tengah keluarganya sendiri. Masalahnya di mana coy? Dia tidak maki-maki orang di depan debat
capres itu dia bicara di dalam keluarganya, ya. Nah, itu disebutkan di sini acara itu berjalan secara tertutup sebenarnya ya, dengan suasana kekeluargaan yang cair, ya. Jadi ya, masalahnya di mana? Jadi untuk itu tidak elok katanya apabila pernyataan Pak Prabowo itu yang tidak utuh disebarluaskan dengan masif dengan narasi yang menyudutkan. Nah, ini saya setuju. Ini acara keluarga kok. Keluarga apa? Partai Gerindra, ya. Oleh karena itu, dia minta agar semua pihak itu di dalam menyambut Pilpres 24 ini sebaiknya kita buat Pilpres itu berjalan dengan baik, damai, dan sejuk. Ya, sebab persatuan bangsa adalah hal yang utama. Bukan gara-gara ucapan di tengah keluarga itu diviralkan, disudutkan, begitu ya. Nah, di sini duduk ceritanya viral di media sosial soal potongan pidato Prabowo itu dihadap kader partainya sendiri itu, dia berbicara dengan nada mengejek, ya, sambil meniru pertanyaan capres nomor 1, yaitu Pak Anies Baswedan, yang saat itu bertanya soal etik dalam debat capres perdana pada 12 Desember, ya. Nah, jadi dia seakan-akan mengekspresikan begini, bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik, kata Prabowo. Ndasmu etik, gitu ya, kata Prabowo waktu itu. Nah, kemudian pembicaraan itu yang direkam dan tersebar gitu ya, menjadi viral gitu ya. Wah, nggak bener ini Prabowo, blunder ini. Di mana blundernya? Saya kasih contoh tadi ya kan, asosiasinya saya coba bangun dengan ucapan saya kalau ditanya sama anak saya ketika saya dibully sama anak yang di bawah saya umurnya. Di rumah saya ditanya, masalahnya di mana? Oke, itu satu. Kedua, nah sekarang kita soroti soal etiknya. Saya mau nanya, Anda sudah pernah nonton kan videonya Anies Baswedan yang bilang selama Pak Prabowo mencalonkan diri jadi presiden, saya tidak akan mencalonkan diri. Pertanyaannya, sekarang kok dia mencalonkan diri? Secara etik nggak dia? Atau kita pakai kata etik aja ya supaya sama. Secara etik atau secara etika, dia punya etik nggak? Karena sudah janji kalau Pak Prabowo itu nyapres, saya tidak nyapres. Loh, itu kan ucapannya sejak lama. Ya harus spesifik dong. Kan dia pernah saya nonton videonya, enggak, itu ucapan saya pada Pilpres yang lalu. Itu kan sudah berakhir, sekarang saya boleh. Terserah lu coy. Ya, terserah lu. Nah, pertanyaannya, kedua, etis nggak dia ketika dia jadi seorang gubernur itu atas jasa Pak Prabowo? Pak Prabowo kan menjelaskan di debat itu ya, lu datang ke rumah gua, sorry ya saya pakai bahasa saya, Anda datang ke rumah saya, tepatnya begitu, ya. Kemudian saya dukung Anda, jadi Anda jadi gubernur, ya kan? Nah, kalau Anda pernah ditolong sama orang, artinya orang itu kan berjasa dong. Anda punya etika nggak? Kalau di sebuah debat Anda mencoba menyudutkan orang yang pernah berjasa terhadap diri Anda? Ya enggak lah. Anda boleh nanya apa saja, tapi kalau tujuannya untuk menyudutkan seperti hal ini, waktu itu setahu saya dia bertanya soal keputusan MK yang bilang ketua MK itu bersalah sehingga pencalonan Gibran ini sebagai cawapres etikanya di mana? Kira-kira begitu. Tepatnya saya lupa pertanyaannya. Nah, harusnya Anda bertanya dong, siapa yang memutuskan itu? Ada 5 hakim MK lawan 4. Memang 5 orang ini semuanya pamannya Gibran. Oke? Oh, tapi tetap nggak etis. Ya oke, misalnya. Tapi itu keputusan sudah final dan mengikat. Anda boleh cap itu nggak etis, tapi secara hukum boleh nggak Gibran dicawapreskan? Boleh, karena keputusannya sudah final dan mengikat.
Ya kalau kita debat lagi di situ kan ada begini-begini di dalam keputusan MK itu panjang lagi deh ya. Karena orang yang berusia di bawah 40 tahun bukan hanya Gibran pada waktu itu. Jadi putusan itu bukan khusus untuk Gibran. Ya. Nah, kalau Anda bilang nggak etis itu, tapi secara hukum misalnya gitu ya. Secara hukum Gibran boleh nggak dicawapreskan? Boleh. Boleh. Nggak ada yang dilanggar. Nah, kembali lagi. Pak Anies Baswedan secara etika harusnya tidak boleh mencapreskan diri karena dia sudah janji kalau saya Pak Prabowo maju sebagai capres saya tidak akan maju. Tapi secara hukum boleh nggak dia jadi capres? Boleh, karena nggak ada yang larang. Meskipun itu seperti meludahi ucapannya sendiri, nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Etis nggak atau punya etika nggak seorang Anies Baswedan yang sudah dibantu oleh Pak Prabowo, tetapi di dalam tanya jawab itu seakan-akan menganggap Pak Prabowo itu tidak punya jasa sama dia. Menurut saya tidak etik. Tetapi dia bertanya seperti itu boleh nggak? Boleh, itu pertanyaan bebas, ya kan? Tapi kalau kita ngomong soal etik atau nggak etik, saya tetap boleh bilang dong nggak etik. Jadi saya bisa memaklumi kalau di antara keluarganya sendiri, di tengah-tengah keluarganya sendiri, itu kan Rakornas Partai Gerindra, berarti kan pembicaraan di tengah-tengah keluarga. Prabowo mengungkapkan kekesalannya, etik, ndasmu etik, kita kira begitu. Oke, ini saya lanjut lagi ya dengan sumber yang berikutnya dari Detik Jogja ya. Di sini katanya, viral ndasmu etik. Menurut pakar linguistik UGM itu adalah ungkapan kejengkelan Prabowo, ya kan? Manusiawi. Setiap orang pasti punya rasa jengkel. Ya, tapi kalau jengkelnya itu dalam hati atau dibicarakan di dalam keluarganya sendiri, masa lalu apa coy? Ya kan? Aduh, Anda belum dewa, Anda belum jadi Tuhan. Kalau Anda diperlakukan tidak menyenangkan, mungkin Anda diam di depan orang, tapi dalam hati Anda mangkel kan? Tapi Anda nggak ucapkan. Salahnya di mana? Anda punya perasaan dalam hati, nggak ada yang salah. Kemudian Anda pulang ke rumah ngomong sama istri Anda, kurang ajar tuh. Tadi dia begini-begini sama gua. Masalah di mana? Orang ngomong sama keluarga. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa menurut guru besar ilmu linguistik UGM, I Dewa Putu Wijana, kata tersebut merupakan ungkapan kekesalan. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, ya itu sih apa ya? Dibicarakan di tempat tertutup, dia mengungkapkan kekesalannya, ya kan? Terus masalahnya di mana? Ya, nah ini bisa dilihat dari dua sisi, ya. Bisa dianggap sebagai makian, ya. Bisa juga dianggap sebagai ungkapan kekesalan. Nah, poin saya adalah beda kalau Pak Prabowo bicara itu ketika debat. Dia ngomong gitu langsung di debat itu, ndasmu etik gitu. Nah, itu oke lah. Anda mau besar-besarkan terserah gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, menurut ahli linguistik UGM ini, ucapan ndasmu etik ini bisa dimaknai secara berbeda. Secara berbeda, tergantung penerimanya atau tergantung yang dengarnya. Ya, dalam konteks ini Pak Putu yang ahli linguistik dari UGM melihat ucapan itu adalah sebagai guyonan di kubu Prabowo itu sendiri, di dalam keluarga itu. Tetapi di lain sisi bisa menjadi sesuatu yang tidak santun, terutama lawan politik Pak Prabowo. Jadi bisa jadi guyonan ya di antara keluarga sendiri, tapi bisa dianggap sesuatu yang tidak santun, terutama dari lawan politiknya ya. Jadi ucapan itu tergantung dengan tempat dan situasinya. Lah ini tempatnya di tengah keluarga, situasinya di dalam pertemuan kekeluargaan. Kenapa pusing lu coy gitu ya. Nah oke. Kalau Anda masih nggak ngerti apa yang saya utarakan ini, memang endasmu itu belum sampai. Endasmu itu belum sampai. Lanjut deh,
saya jadi tambah kesel juga nih ya. Karena soal endasmu etik itu dibesar-besarkan. Di Kompas juga menyebutkan, Prabowo sebut endasmu etik ini artinya menurut ahli filologi Jawa. Nah, ada lagi nih seorang ahli ya. Seorang ahli lain ya yang apa ya? Mencoba memberi pendapat. Nah, di sini Pak Prabowo kan waktu itu bilang, itu kan ucapan di antara keluarga, kita bicara, itu kan bicara orang Banyumas biasalah seperti itu, bicara-bicara seperti itu ya. Nah, iya yang saya katakan tadi itu kan bicara di tengah-tengah keluarga. Nah, ahli filologi bahasa Jawa dari Universitas 11 Maret Suparjo menjelaskan kata endas yang memiliki arti kepala dalam bahasa Jawa ya bisa digunakan sesuai dengan tingkatan sopan santun saat seorang berbicara dengan orang lain. Iya, kalau saya lagi bicara sama Anda, saya bilang dasmu gitu ya. Nah, secara sopan santun itu nggak santun lah ya. Tetapi ya ketika kita bicara yang tadi di lingkungan keluarga, terus apa gitu masalahnya gitu ya. Nah, jadi dalam bahasa Jawa, dalam tata krama inggil biasa dipakai kepada orang yang apa ya, kalau dia mau ngomong kepada orang yang lebih muda misalnya ya, ya mungkin kalau dia kesel gitu ya, kan aduh, Anda coba cek lah di pergaulan orang Jawa gitu ya. Ini sudah umum kalau orang ngomong dasmu, palalu. Kalau orang Betawi bilang palelu peang, karena kesel gitu ya. Dan jadi bisa juga menurut Pak Suparjo ya, kata tersebut digunakan untuk candaan ya atau ejekan terhadap etika atau kepada orang yang mempertanyakan etika itu padahal dia sendiri tidak beretika. Nah, itu tambahan saya gitu ya. Nah, bisa juga sih dianggap kasar, tapi harus lihat konteksnya. Jadi saya suka ketawa sendiri gitu ya. Kalau sekarang kata-kata dasmu etik gitu ya dipakai untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Salah lu coy. Lu coba lu rendahkan dia terus naik. Nggak percaya? Oke, kita tunggu hasil survei akhir Desember menjelang awal Januari. Allah, pasti tambah tinggi lagi dia Pak. Itu kan survei bayaran. Sudah saya bahas di video saya kemarin soal survei bayaran dan lain-lain itu. Ya, lihat saja video saya yang kemarin. Jadi, Anda yang masih nggak terima, silakan besar-besarin aja tuh. Endasmu etik. Dasar endasmu dungu gitu ya. Kok jadi saya yang kesel gitu ya. Oke deh, itu saja gitu ya. Jadi buat Anda yang paslonnya lagi jeblok terus elektabilitasnya, silakan terus besar-besarkanlah endasmu etik ini agar elektabilitas paslon dukungan Anda semakin jeblok gitu ya. Itu aja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.